Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edi Hermantos Farm. Jadi hari ini kita akan mereview dari kandang kita, dari ternak kita, kemudian bagaimana sih kita itu beternak domba ya. Karena kita juga di sini sambil kerja. Jadi kita kombinasi antara pekerjaan dan ternak domba. Jadi begini ya teman-teman ya. Saya jelaskan alurnya. Karena di sini saya masih beternak itu untuk teknologi itu masih belum full masuk. Cuman kita pemanfaatan alam, kemudian akomodasi transportasi yang sesuai dengan karakter wilayah ya. Nah, jadi langsung saja kita perlihatkan isi ternak kita. Nah, jadi teman-teman ya, ini domba-domba kita ini ada kisaran 25 ekoran, kurang lebih sekitar 25 ekor. Nah, dari yang paling terkecil sampai yang besar, dan di sana ada 1 ekor kambing ya teman-teman ya. Jadi di sini kita full pakan hijauan. Nah, full pakan hijauan. Cuman kita tekniknya di sini adalah manajemen waktu ya, sedikit ya teman-teman ya. Kita manajemen waktunya biar kita bisa ambil rumput yang telah disediakan oleh alam. Kemudian kita kombinasikan dengan pekerjaan. Bagaimana waktunya? Ya fleksibel, tergantung teman-teman masing-masing ya. Jika ingin bekerja kantoran mungkin, atau di lapangan, atau dagang sambil ternak domba. Nah, jadi untuk 25 ekor ini, kandang ini sekitar 12 kali 2 meter ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari ujung sana, tapi ini masih belum full, terpakai untuk kandangnya, belum full terpakai. Nah, tapi kalau ini ada yang hamil-hamil ini lahiran, kemungkinannya kita agak melebarkan sedikit nanti ke ujung sana, ujung situ. Nah, itu yang kita pakai nanti kalau sudah lahiran dia. Nah, ini teman-teman, ini kambing kita. Nah, 1 ekor, cuman 1 ekor pinjam punya orang, karena kita tidak punya yang kambing cewek. Nah, itu teman-teman. Jadi sekarang ini musim rumput itu agak susah teman-teman. Musim rumput itu agak susah. Nah, karena apa? Karena orang sekarang sudah tanam padi ya teman-teman ya. Seharusnya sih rumput mudah, tapi karena orang-orang tanam padi, otomatis kan lahan-lahan sawahnya itu terpakai semua. Jadi rumput itu disemprot, dipapas semua ya teman-teman ya, ditanami padi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara-cara kita ya. Kita mungkin ya yang lain boleh berbeda, tapi kalau kita di sini untuk mensiasati, karena kita masih belum ada teknologi pakan, baik itu fermentasi, baik itu silase. Nah, jadi kita di sini kita siasati ya teman-teman ya. Kita siasati bagaimana cara agar
ternak kita tetap bisa makan ya teman-teman ya. Dan kita ndak terlalu capek juga cari rumput gitu. Nah jadi yang pertama-tama ya teman-teman, kita itu, saya sih baru-baru aja juga mempergunakan itu ada mesin papas. Nah mesin papas rumput itu yang biasa digendong itu teman-teman. Nah cuman matanya itu kita ganti dengan mata apa namanya, itu pisau bulat ya teman-teman ya. Yang bulat itu yang kalau tidak salah geriginya itu sekitar 40 mata. Nah itu harganya sekitar 85.000 kemarin saya beli. Nah sekitar 85.000. Mungkin ada sekitar 1 minggu ini baru tak gunakan itu. Kembali tak berdayakan mesin papas kita. Nah jadi selain mesin papas kita juga ada gerobak teman-teman, karena kita masih belum bisa beli mobil ya. Nah jadi sementara kita gerobak. Jadi untuk satu gerobak ini itu kita bisa kasih makan domba yang sebanyak 25 ekor ini. Kalau full ya, dia full itu penuh ya teman-teman ya, penuh sampai di sini itu dia bisa buat 2 hari teman-teman. Karena domba 25 ekor ini satu hari itu kita kasih makannya itu sekitar 2 karung. Nah, 2 karung kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Padat, 2 karung padat. Jadi kalau full ini hitung-hitungannya ya kayaknya 4 karung. Nah, tergantung aja jumlah ternak domba teman-teman berapa kan. Misalnya 50 ekor, berarti kan 4 karung ya. 50 ekor 4 karung berarti satu hari satu gerobak ini cari. Tuh. Kalau 25 ya bisa buat 2 hari ini teman-teman. Dan dia rumput itu enggak apa-apa, rumput sembarang aja domba, dan layu pun dia enggak masalah. Enggak mesti harus segar, biar ini sampai terdiam sampai 3 hari di dalam gerobak enggak masalah, dia tetap dimakan oleh domba-domba ini. Yang penting dia dibiasakan teman-teman. Lihat ini rumputnya kering-kering teman-teman, tapi ini tetap dimakan oleh domba-domba. Nah kering-kering tapi tetap dimakan oleh domba-domba ini. Jadi kita biasakanlah domba-dombanya sakit, enggak mesti anak terus ya, biasakan biar dia susah gitu. Kemudian selain kita memakai gerobak teman-teman, saya juga ada perahu. Kenapa saya memakai perahu di sini? Karena ya di wilayah kita sini itu wilayah perairan. Nah perairan, jadi solusinya ini kan lahan di sini dipakai ya teman-teman ya, dipakai semua, satu di desa ini dipakai. Jadi kita pergi naik perahu sekitar panjangnya 7 meter ya teman-teman ya, perahu itu 7 meter 20. Itu kalau full satu perahu itu dia full juga gerobak ini sudah. Nah itu, dan karena kita pemanfaatan mesin papas tadi, pemberdayaan mesin papas tadi, akhirnya tenaga sama waktu itu lebih efisien, cara kerjanya lebih efisien. Nah itu lebih hemat lah, lebih hemat tenaga, lebih hemat waktu ya teman-teman ya. Nah itu jadi karena 25 ekor ini, jadi bisa kita 2 kali sehari carinya sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya 3 hari, kadang-kadang 1 hari, kurang-kurang kita cari lagi 1 karung gitu. Nah itu akhirnya kita akan lebih mudah ya teman-teman ya dalam beternak itu.
lebih mudah, kita masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Mungkin kita cari rumput satu gerobak ini sekitar 1 jam atau 1,5 jam atau 2 jam dilambahkan, sudah selesai teman-teman, sudah dapat. Itu bisa buat 2 hari. Nah itu, jadi ternak itu mudah. Yang penting kita harus yakin, kita harus bergerak. Nah, jadi di desa itu sangat banyak rumput. Jadi kita harus manfaatkan rumput pakan gratis itu. Karena kalau kita tidak memanfaatkan rumput-rumput itu, ya terbuang percuma. Kita juga tidak produktif akhirnya kan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa membangun lah. Mudah-mudahan kita bisa membangun desa. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangsih ya. Kedepannya harapannya saya kalau sudah domba itu sekitar mungkin 50-an lah, 50 ekor. Nanti kita akan beli mesin cacah. Mungkin harganya sekitar 4 jutaan ya teman-teman ya. Itu rumput-rumput ini lihat depannya itu. Mungkin saya akan cari rumput-rumput ini kan setelah turun perahu, nanti saya akan bawa mesinnya ke pinggir sana, pinggir sungai di sana kan. Perahunya di sana. Jadi mesin cacahnya kita bawa ke sana. Jadi habis turun dari perahu, kita cacah dulu. Situ kita cacah sebanyak-banyaknya, misalnya kita cari 2 perahu, 3 perahu. Nah, nanti langsung kita fermentasi atau kita silase, baru naik gerobak kita bawa ke gudang gitu. Rencananya sih pakai gudang juga, tapi sementara belum ada gudang-gudangan kita. Soalnya kalau kita mau nyimpan daripada ternak ini, kita harus punya gudang teman-teman, gudang. Nah itu, jadi itu sih harapannya ke depannya. Tapi tunggu lahiran dulu lah, inilah kita lihat perkembangan ke depannya bagaimana, biar ternak kita beternak itu lebih mudah. Jangan kita merasa sulit, susah gitu, karena semuanya butuh proses teman-teman. Semuanya butuh proses. Kita mulai dari sekarang, dari sedikit dulu, semampunya kita gimana caranya, sesuaikan dengan kultur kebiasaan kita di wilayah kita. Nah misalnya di tempat teman-teman itu banyak ramban-rambanan, banyak sekali orang tanam jagung, ya itu bisa buat pakan teman-teman. Nah, ataupun misalnya di daerah teman-teman, daerah industri ya, ada orang ampas tahu dengan harga murah kita dapatkan, itu juga bisa. Nah, buat tambahan nutrisi dari ternak-ternak domba kita. Yang penting kita jalan ya teman-teman. Pemuda itu harus berpikir inovatif, gunakan teknologi yang ada, berdayakan teknologi agar ternak kita lebih mudah. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita review daripada kandang-kandang kita. Mudah-mudahan kedepannya kita pemuda bisa membangun desa. Kita pemuda bisa memberikan sumbangsih untuk wilayah kita masing-masing. Salam ternak teman-teman. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman, subscribe, komen, like dari teman-teman,
channel ini bisa berkembang ya. Salam ngarit buat teman-teman yang saat ini berjuang membangun wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.